Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and today's meeting is about descriptive text. Oke, dari segi nama yaitu descriptive text. Oke, kalau dilihat dari segi namanya saja, berarti teks ini akan membahas tentang bagaimana kita menggambarkan sesuatu yang ingin kita gambarkan. Nah, oke, fungsinya descriptive text yaitu sama to describe, untuk mendeskripsikan atau untuk menggambarkan. Oke, untuk menggambarkan seseorang, tempat, atau sesuatu yang lain yang kalian ingin gambarkan. Nah, generic structure-nya atau susunan dari descriptive text yaitu hanya ada dua saja. Yang pertama, identification atau pengenalan, dan yang kedua yaitu description atau isinya, atau juga deskripsi tentang apa yang kita ingin gambarkan. Oke, jangan lupa kalau mau buat descriptive text yang pertama harus ada pengenalan terlebih dahulu, dan setelah itu baru ada deskripsinya. Tidak mungkin tidak ada tanpa pengenalan, moro-moro langsung deskripsinya. Oke, jangan lupa pengenalan. Oke, this is the language features. Nah, language features-nya yaitu ada dua, sama seperti tadi, present tense, dan also yang kedua yaitu action verb. Nah, kenapa di sini pakai present tense? Nah, karena present tense itu adalah telling fact, menceritakan fakta. Tidak mungkin menggambarkan seseorang, yaitu menggambarkan seorang pada yang akan datang, tidak mungkin. Pada masa lampau itu namanya bukan descriptive text. Nah, itu merasani atau menggibahi orang. Nah, oke. Nah, yang kedua yaitu pakai action verb. Kenapa kok pakai action verb? Karena action verb itu adalah showing activity atau menunjukkan kegiatan yang sedang menunjukkan kegiatan. Kalau yang satunya ada yaitu mental verb. Kalau mental verb itu tidak menggunakan kegiatan. Contohnya yang mental verb adalah kata kerja tapi tidak melakukan apa-apa. Contohnya think, berpikir. Nah, kalau mau menggambarkan orang terus masa dia orang itu berpikir, nah, kan tidak mungkin. Dia bukan descriptive text. Oke. Jadinya kalau yang menggambarkan orang yaitu yang action verb atau yang menunjukkan aktivitas. Oke. Nah, gampang ya, kalau ada yang bingung, please contact me via WhatsApp seperti biasa. Nah, ini adalah the way how to write descriptive text. Nah, di sini we have a picture of a cat. Kita punya gambar sebuah kucing di pojok kanan atau di pojok kiri atas. Oke. Nah, yang pertama kita buat mind mapping terlebih dahulu kalau mau buat descriptive text biar tidak bingung. Nah, tulis dulu kucing, nah cat, nah tulis dulu di situ catnya. Terus habis itu apa yang mau kita tulis di cat itu? Yang pertama feature, apa feature itu? Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri kucing itu apa? Satu, fur. Yang kedua apa? Eyes, mata. Yang ketiga tail, ekor. Yang keempat apa? Ear, kuping. Yang kelima apa? Yang keenam apa? Ditambahi sendiri boleh, oke? Nah, setelah itu ciri-cirinya apa? Fur-nya bagaimana? Matanya bagaimana? Tail-nya bagaimana? Ear-nya bagaimana? Oke. Setelah itu form, bentuk. Bentuknya fur atau bentuknya bulunya bagaimana? Tebalkah, tipiskah, botakkah? Nah, setelah itu form dari eyes-nya, bentuk dari matanya, sipitkah, bulatkah? Nah, terus bentuk setelah itu form dari tail, bentuk dari ekornya, panjangkah, melungkerkah? Nah, oke. Setelah itu form dari ear, bagaimana bentuk telinganya, lebarkah, lebar sebelah, bentuknya kotak atau seperti apa? Nah, oke. Yang selanjutnya yaitu color. Nah, atau warna. Color dari bulunya, color dari matanya, color dari ekornya, color dari kupingnya. Nah, oke.
Selanjutnya yaitu karakter kucingnya. Kalau mau dikasih karakter boleh. Karakter kucingnya galak atau manja. Nah, seperti itu. Setelah selesai karakter, ada selanjutnya yaitu taste, rasa. Nah, karena kucing itu masa mau dirasakan kan tidak bisa. Ini cuman buat makanan. Berarti tidak cocok ya. Oke, berarti sampai karakter saja. Oke. Nah, setelah itu buat teksnya, buat kalimatnya. Oke. Nah, tadi setelah kita membuat mind mapping, ini adalah kita sekarang membuat kalimatnya. Nah, buat apa gunanya mind mapping? Nanti setelah kita buat kalimat, biar tidak bingung. Biar langsung jalan kalau mau buat kalimat. Nah, contohnya di sini, jangan lupa kalau mau buat kalimat descriptive text, saya tadi sudah jelaskan ada dua, yaitu identification atau pembukaan, yang kedua itu adalah isinya, nah atau description-nya. Oke. Nah, yang pertama contoh dari identification atau pembukaan. Nah, di sini ada di paragraf pertama yaitu Michi is my adorable pet. Michi adalah hewan peliharaanku yang manis atau yang menawan. Nah, she is a cat. Dia adalah seekor kucing. I love her so much. Saya sangat menyayanginya. Nah, itu identification-nya dulu ya, pembukaan. Nggak langsung moro-moro langsung description. Nah, oke. Nah, selanjutnya description-nya atau gambaran tentang kucingnya, isinya. She has soft, thick, white fur. Dia punya bulu putih tebal yang lembut. Nah, oke. Nah, apa tadi yang pertama? Yang pertama tadi bulu. Nah, biar tidak bingung, berarti saya langsung di sini tinggal saya tulis she has soft, thick, white fur. Dia punya bulu putih tebal yang lembut. Nah, setelah bulu tadi saya tulis apa? Saya tulis eyes, matanya. Oh, berarti when I look at to her eyes, it seems like I look at the sky. Nah, tinggal tulis saya matanya, berarti matanya seperti apa ya? Nah, ketika saya lihat matanya, seperti saya melihat langit. Kenapa seperti itu? Because the blue eyes Michi has is as bright as the blue sky. Karena mata biru yang dipunyai Michi seterang birunya langit. Nah, oke. Nah, setelah saya nulis mata tadi di situ, saya nulis yaitu ekor. Nah, contohnya kalimatnya di sini ada she has a funny long tail. Nah, dia punya ekor panjang yang lucu. She can wag her tail. Dia bisa menggoyang-goyangkan ekornya. Nah, setelah tail tadi, saya tulis di yang tadi itu adalah ear-nya, kupingnya. Tinggal ditulis lagi. And she has soft little rectangle ears. Dan dia punya kuping segitiga kecil yang lembut, juga lucu. Nah, setelah saya nulis kuping tadi, habis itu di bawah yang sebelumnya saya nulis yaitu karakternya. Nah, saya tinggal ditulis di sini karakternya. She is so adorable, spoiled cat. Dia adalah kucing manja yang manis, yang menawan. Nah, she often come close to me to scrub her soft body to me. Dia sering mendekatiku untuk menggosokkan tubuhnya yang lembut kepadaku. Nah, it is little bit tickle though. Ini agak sedikit geli. Nah, seperti itu ya. Dibuat mind mapping dulu biar tidak bingung. Setelah itu ditulis kalimatnya biar gampang. Oke? Nah, itu kalau ada yang bingung, semoga tidak bingung. Gampang ya.
Nah, oke. Sekarang tadi sudah diberitahu caranya bagaimana, language feature-nya atau ciri-cirinya seperti apa, terus susunan kebahasaannya seperti apa. Nah, terus untuk membuat descriptive text kita harus mind mapping dulu biar gampang. Setelah itu buat kalimatnya. Kalimatnya tidak usah susah-susah, yang gampang-gampang saja. Contohnya yang tadi itu, she is my cat. Contohnya, terus habis itu she has white fur, dia punya bulu putih. She has funny tail, dia punya ekor yang lucu, gitu-gitu aja. Nah, yang gampang-gampang saja. Nah, sekarang kalau sudah paham, kita membuat descriptive text sendiri. Nah, oke. Very easy ya, hanya membuat descriptive text. Nah, jangan lupa mind mapping dulu biar descriptive textnya tinggal langsung ditulis. Oh ini seperti itu. Oke. Nah, setelah membuat descriptive text, please collect it in GC. Itu dikumpulkan di GC. Oke. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, if you have any question, don't be shy to ask me like usual. Jangan malu untuk bertanya seperti biasa di private chat atau di grup boleh. Oke. And that's all for our today's material, and I hope that you all will always be healthy, and don't forget to be often to wash your hand and wear face masker and keep your distance with your friends. Don't forget that. Keep your body healthy as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.